Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Maskur MSI dan tak lupa kepada teman-teman saya yang saya banggakan dan saya cintai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian prinsip dasar dan unsur-unsur ulumul hadis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang ada di samping saya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulumul dan al-hadis. Kata ulumul dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataannya, perbuatan, takrib, dan sifat. Dengan demikian, ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu, ulumul hadis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara persambungan hadis sampai Rasulullah SAW dari segala hal tentang para perawinya, kadabitat, keadilan, dan dari bersambung tidaknya sanad dan sebagainya. Prinsip dasar ulumul hadis. Ditempuhnya 8 prinsip pemaknaan hadis, yaitu 1. Mengkonfirmasi hadis dengan Al-Quran. Mengingat sumber prinsip dari hadis adalah Al-Quran, sehingga hadis yang kelihatannya berlawanan dengan Al-Quran maknanya diselaraskan dengan keumuman ajaran Al-Quran. 2. Menghimpun hadis yang topik bahasanya sama, agar maknanya dapat ditangkap secara holistik, tidak parsial, dan untuk menghindari munculnya deviasi makna. 3. Mengkompromikan dan mentarjih hadis-hadis yang kelihatannya saling bertentangan. 4. Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuannya, agar dapat ditemukan makna hadis dan signifikasinya bagi kebutuhan kekinian hidup umat, sebagai solusi bagi problematika yang dihadapinya. 5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dengan tujuan yang sifatnya tetap. 6. Membedakan antara ungkapan hakiki dan majazi sesuai dengan prosedur linguistik bahasa Arab. 7. Membedakan antara hadis alam gaib dengan hadis alam nyata. 8. Memastikan makna dan konotasi kosakata dalam hadis. Unsur-unsur ulumul hadis. 1. Sanad. 2. Matan. 3. Takhrij. 4. Tarjamah. 1. Sanad. Sanad merupakan rantai perawi hadis yang menghubungkan seorang perawi dengan Nabi Muhammad SAW. Sanad biasanya disebut dengan nama perawi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, hingga mencapai Nabi Muhammad SAW. Sanad ini penting untuk mengetahui apakah hadis tersebut bersumber dari perawi yang terpercaya atau tidak. 2. Matan. Matan adalah teks hadis yang berisi ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Matan hadis harus diperiksa kebenarannya dan harus sesuai dengan ajaran Islam yang telah tertulis dalam Al-Quran. 3. Takhrij. Takhrij adalah tahapan dalam mengetahui keaslian hadis. Tahap ini meliputi pemeriksaan sumber hadis dan peran serta perawi hadis dalam menyampaikan hadis tersebut. 4. Tarjamah. Tarjamah adalah tahap terakhir dalam memahami hadis. Tahap ini meliputi menerjemahkan isi dari hadis ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan konteks zaman sekarang. Kesimpulan. Yang pertama, ulumul hadis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW dari segala hal tentang para perawisnya, kadibatan, keadilan, dan dari tersambungnya tidaknya sanad dan sebagainya. Yang kedua, tujuan mempelajari ulumul hadis adalah untuk mengetahui atau memilah hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya, yakni mengetahui keadaan dari suatu hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau bahkan dhaif atau lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Ketiga, salah satu fungsi hadis yang paling utama adalah mempelajari isi di dalam Al-Quran. Hadis berfungsi untuk mempelajari isi Al-Quran agar umat Islam lebih mudah memahami dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir atau yang keempat, unsur-unsur ulumul hadis ada 4, meliputi sanad, matan, takhrij, dan tarjamah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bikin video presentasi.